Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 59 dan ini adalah video yang ke-103. Kita bacakan dulu syarah Fathul Mu'in di sini. Wa yajibu aidan ala man marra, bahwasanya kewajiban juga bagi orang tua, misalnya nahyuhu anil muharramat, melarang anak-anaknya untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Di samping sebelumnya kewajiban untuk mengajarkan solat, puasa dan seterusnya, wa ta'limuhu al-wajibat, kemudian banyak juga kewajiban-kewajiban yang lain, min sairi syara'i zahirah, dari hukum syara' yang bersifat zahir, walau sunnatan, meskipun hukumnya sunnah, kasiwakin, seperti halnya siwak. Jadi ada 3 poin yang perlu diingat. Pertama, mengajak untuk melaksanakan kewajiban dalam agama seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Poin yang kedua adalah melarang untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan seperti mencuri, berdusta, berzina, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan seterusnya. Dan poin yang ketiga tentang syara'i zahirah walau sunnatan, hal-hal yang sifatnya sunnah seperti halnya siwak, seperti halnya kebersihan, ya, kebersihan diri itu juga harus diajarkan. Kita lanjutkan ke Hasyiah I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa yajibu aidan ala man mara, bahwasanya wajib juga kedua orang tua itu mengajarkan anak-anaknya untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ayat tegasnya yaitu minal abawaini, di antaranya ayah dan ibu, kedua orang tua. Dilanjutkan wal wasiy, dan orang yang diberikan amanat wasiat untuk merawat anak ini. Wa malikir raqiqi, dan pemilik budak atau hamba sahaya yang masih kecil, itu diwajibkan untuk mendidik anak-anak tersebut agar menjadi generasi berikutnya yang tangguh dan bisa diandalkan. Wa mithluhum, dan yaitu seperti salasa, abawain, wasi, dan malikir raqiq, al-multaqitu, orang yang menemukan atau orang yang memungut. Dalam hal ini misalnya orang tua sambung. Al-multaqitu, orang yang memungut. Wal muda'u, dan orang yang dititipkan. Jadi statusnya tidak wasiat, tapi di sini murni
titipkan saja anak ini, misalnya selama 2 tahun dititipkan, maka kewajiban bagi dia yang menerima titipan tersebut untuk mengajarkan anaknya kewajiban-kewajiban dalam hal agama. Wal musta'iru, dan orang yang meminjam. Ini pinjam meminjam ini misalnya terjadi dalam budak hamba sahaya yang masih kecil. Misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh anak kecil. Kemudian fal imami, ini ada fa huruf atop. Imami atopnya kepada al-abawain, jadi i'rabnya jar ya. Ini ada tahqiqnya, qauluhu fal imam bil jari atfun ala man marra di sini. Jika ketiga orang ini tidak ada, tidak punya ibu, tidak punya ayah, tidak ada pula yang diamanatkan untuk merawat, maka itu kewajiban pemerintah untuk merawat anak-anak yang terlantar. Fasulaha'il muslimin, kemudian kewajiban orang-orang saleh, orang-orang baik di antara umat Islam. Untuk kemudian pemerintah bisa bekerja sama dengan yayasan amal, misalnya yayasan anak-anak terlantar, kemudian mereka dibina dan dididik agar tidak sampai salah jalan. Di sini kewajiban fasulaha'il muslimin, kewajiban orang-orang soleh di antara umat Islam. Titik. Qauluhu wa ta'limuhu al-wajibati, adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa ta'limuhu al-wajibat, tegasnya lafaz wa ta'limuhu al-wajibat, dan mengajarkan kewajiban-kewajiban agama, yaitu aikas solati, tegasnya seperti halnya solat, wasaumi dan puasa, wazakati dan zakat, wal haji dan ibadah haji. Ajarkan tentang cara melaksanakan solat, cara melaksanakan puasa, cara melaksanakan zakat dan ibadah haji. Dan ajarkan juga rukun iman, dan ajarkan juga akhlak. Wa ma yata'allaqu biha, wa ma dan beserta wasail perantaranya, yata'allaqu yang berkaitan apa ma biha dengan itu al-wajibat. Kalau misalnya solat, ajarkan juga dengan tata cara wudu. Kalau misalnya puasa, ajarkan pula tata caranya, yaitu teknisnya, pelaksanaannya, syaratnya apa, rukunnya apa, kemudian zakat, tentang tata cara nisabnya, kemudian haji, bagaimana cara melaksanakan niatnya, kemudian kaifiyahnya. Itu maksud daripada minal arkani, bayanema minal arkani, dari rukun-rukunnya salat, rukun puasa, rukun zakat, dan rukunnya haji, wasyuruti dan syarat-syaratnya salat, syarat-syaratnya puasa, syarat-syaratnya zakat, dan syarat-syaratnya haji. Jadi itu paket komplit antara maqasid dan wasail. Kita lanjutkan, qauluhu walau sunnatan kasiwakin. Qauluhu, adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, walau sunnatan, tegasnya lafaz walau sunnatan kasiwakin. Walaupun statusnya ibadah ini sifatnya sunnah, seperti contoh siwak, seperti cara mandi, seperti cara melipat pakaian yang rapi, menyetrika, dan seterusnya. Jadi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan karenanya di sini ada sedikit bahasan yang cukup intens di antara ashab Syafi'i. Kita bahas di sini apakah orang tua wajib juga mengajarkan anaknya hal-hal yang sifatnya sunnah. Memang jawabannya adalah sebaiknya diajarkan. Tetapi di sini wa khalafa fi syarhir raudi anil muhimmat fi dzalik.
ada perbedaan pendapat dari Imam Al-Isnawi, wa khalafa, dan telah berbeda pendapat siapa Al-Imam Al-Isnawi, ya. Nama lengkap beliau adalah Jamaluddin Abu Muhammad Abdurrahim bin Al-Hasan bin Ali bin Umar bin Ali bin Ibrahim Al-Umawi Al-Isnawi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 704 Hijriah dan wafat pada tahun 772 Hijriah. Jadi masuknya abad ke-8 Hijriah. Imam Al-Isnawi dalam kitab Syarah Raudhah Anil Muhimmat, ya, di sini. Jadi kitab Al-Muhimmat karya beliau yang menjadi syarah bagi kitab Raudhatul Talibin karya Imam Nawawi. Fi dzalika, dalam itu, wujubu ta'limil masnunat, tidak perlulah sunat itu. Faqala, maka berkata siapa Al-Isnawi, al-muradu bisyara'i ma kana fi ma'na at-taharah was-salat, saum wa nahwi. Al-muradu, adapun yang dimaksud bisyara'i dengan hukum syariat di sini, yaitu ma, setiap ibadah, karena yang adalah apa ma, yaitu fi ma'na at-taharah, dalam kategori bersuci, was-salati, dan salat, wa kas-saumi wa nahwihi, yang sifatnya wajib, misalnya salat dan bersuci. Kas-saumi, seperti halnya puasa, wa nahwi, dan seumpamanya saum. Jadi masuk kategori rukun Islam yang 5. Itu maksudnya daripada syara'i zahirah. Jadi Imam Al-Isnawi menyatakan dalam kitab Al-Muhimmat yang menjadi syarah bagi kitab Raudhatul Talibin karya Imam Nawawi, sunnah itu tidak perlu. Yang perlu itu adalah syara'i zahirah, yaitu rukun Islam yang 5. Li'annahu, karena sesungguhnya makana fi ma'na taharah, yaitu al-madrubu, yang dipukul, apa ala tarkihi, meninggalkannya itu ma. Kalau meninggalkan sunnah tentu saja tidak perlu dipukul. Tapi kalau misalnya meninggalkan sholat, itu boleh dipukul anak kecil, tentunya dengan pukulan yang tidak melukai. Jadi di sini Imam Al-Isnawi mengindikasikan yang perlu diajarkan itu ketika ditinggalkan ada sanksinya, yaitu sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Kemudian wadzakara nahwahu Zarkashiyu. Wadzakara ini disepakati, pendapat Imam Al-Isnawi ini disetujui oleh Imam Az-Zarkashi, ya. Dan setelah diteliti ternyata Imam Zarkashi ini adalah murid daripada Imam Al-Isnawi. Makanya Az-Zarkashi ini sangat pro dengan Al-Isnawi. Nama lengkap beliau adalah Badruddin Az-Zarkashi, wafat pada tahun 794 Hijriah. Jadi masih satu zaman dengan Al-Isnawi karena statusnya adalah guru dan murid, ya. Dan kalau diruntut lagi secara sanad, Al-Isnawi ini adalah murid dari Jalaluddin Al-Qizwini. Jadi murid dari Al-Qizwini. Al-Qizwini punya murid Al-Isnawi. Al-Isnawi punya murid Az-Zarkashi. Kemudian Az-Zarkashi punya murid Al-Birmawi, ya. Syamsuddin Al-Birmawi. Jadi wadzakar, dan telah menceritakan nahwahu, kepada seumpama qaulul Isnawi fi syarhi Raudhah Anil Muhimmat, siapa Az-Zarkashi, Imam Zarkashi. Imam Zarkashi selaku murid daripada Al-Isnawi mendukung qaul atau pendapat dari gurunya tentang adamu wujubi ta'limil masnunat. Hal-hal yang sunnah itu tidak perlu diajarkan kalau memang kondisinya tidak memungkinkan atau tidak sempat, jadi tidak mengapa. Jadi
tidak ada dosa di situ. Karena indikasinya yang wajib diajarkan itu adalah ketika ada sanksi hukuman ketika meninggalkan, di antaranya sholat, puasa, zakat, dan haji. Intaha, selesai apa ma fi syarhi rawdah an ma fi kitab al-muhimmat fi syarhi rawdah. Kemudian ini ada tambahan redaksi dari Sayyid Bakri Syata menyatakan thumma ra'aitu, kemudian melihat aku, yaitu Sayyid Bakri, fi syarhil ubabi, dalam kitab syarah al-ubab, yaitu kitab al-i'ab syarah al-ubab karya Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar wafat pada tahun 974. Di sini Dakaro bahwasanya telah menceritakan siapa penulis syarah ubab, yaitu Ibnu Hajar al-Haytami, zahira kalamil Qamuli, kepada makna yang nampak dari ucapan al-Qamuli, yaitu ad-darbu, dipukul ala sunani, atas ibadah yang sifatnya sunnah. Kemudian di sini Sayyid Bakri memberikan catatan kaki, tapi pendapat yang diucapkan oleh Al-Isnawi dan Az-Zarkashi selaku guru dan murid, ini ada sedikit koreksi dari Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar al-Haytami mengutip dari Imam Al-Qamuli, pendapatnya Al-Qamuli, beliau adalah Najmuddin Al-Qamuli Al-Makhzumi, beliau wafat pada tahun 727 Hijriah, bahwasanya ad-darbu ala sunan, yang sunnah pun itu wajib dipukul apabila ditinggalkan. Karena di sini Ibnu Hajar al-Haytami pendapatnya itu sangat perfeksionis, ya. Harus sempurna, harus teliti. Intaha, selesai. Ini sin mim, pendapat yang dikutip oleh Ibnu Qasim al-Abadi bitasarrufin, dengan sedikit perubahan redaksi. Qauluhu wujubu ma mara. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif, yakni Syekh Zainuddin al-Malibari, wujubu ma mara, tegasnya lafaz wujubu ma mara, bahwasanya di sini ada ibarah wala yantahi wujubu ma mara ala man mara ila bibulughihi rasyidan. Baru lepas kewajiban orang tua mendidik anaknya ketika anaknya sudah dewasa, sudah akil balik, kisaran umur 15 tahun. Jadi di sini yaitu minal amri, dari memerintah, mengajak, wadorbi, dan memukul, alaman marra, atas anak kecil, alaman marra, atas tiga orang ini, yaitu ibu bapak yang diamanati, wasi, dan pemilik hamba sahaya yang masih kecil, malikir raqiq. Jadi di sini wujubu ma marra, kewajiban mendidik itu diantaranya mengajak dan memukul, alaman marra, atas tiga orang tadi, ay kullin minal abawain, dari satu persatu ibu bapak, kemudian wasi dan maliki raqiq, ila akhirih. Qauluhu fi malihi. Jadi baru selesai tugas mendidik anak ketika sudah akil balik. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif, yakni Syekh Zainuddin al-Malibari, fi malihi, tegasnya lafaz fi malihi, yaitu ay as-sabi, tegasnya hartanya anak kecil. Ya, bicara tentang mendidik, bicara tentang merawat dan mengajarkan, itu perlu akomodasi, perlu biaya, ya. Dari siapa biaya pendidikan ini? Jawabannya fi malihi. Jadi Sayyid Bakri atau Syekh Zainuddin al-Malibari menyatakan fi malihi, kewajiban membayar biaya pendidikan itu diambil dari harta anak tersebut.
karena di zaman sekarang pun ada anak kecil yang statusnya crazy rich ya, banyak. Sudah menjadi influencer, sudah menjadi freelance, dan seterusnya, bintang iklan. Ada anak kecil misalnya Rafathar ya, Malik Ahmad, putranya Raffi Ahmad, itu sudah statusnya anak orang kaya. Orang kaya ya, banyak sekali asetnya. Maka kewajiban mendidik Rafathar itu ambil dari hartanya dia. Wala yajibu, dan tidak wajib apa dzalika itu biaya mendidik. Dzalika tentang itu ajrut ta'lim, upah atau biaya pendidikan, alal abi wal ummi, atas ayah dan ibu. Jadi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jangan dulu mengeluarkan biaya untuk pendidikan Rafathar, tapi tahan dulu, ambil dari harta Rafathar dulu ya. Dan ketika Raffi dan Nagita ini berinisiatif dari hartanya sendiri, maka itu tidak mengapa ya. Namanya sukarela. Tapi secara hukum jelas statusnya adalah fi malihi. Kita lanjutkan, wa ma'na annal wujuba fi malihi thubutuha fi dhimmatihi. Wa makna, adapun makna annal wujuba, sesungguhnya kewajiban membayar biaya pendidikan fi malihi dalam hartanya si Rafathar, itu thubutuha, tetapnya kewajiban syara'i zahirah. Ini halnya rujuknya kepada syara'i zahirah, ay ajrut ta'limi syara'i zahirah fi dhimmatihi, yaitu dalam tanggung jawabnya si Rafathar. Wa wujubu ikhrajiha, dan mengeluarkan dan wajib mengeluarkan biaya tersebut, min malihi, dari hartanya si Rafathar, ala waliyihi, nanti diurus oleh walinya si Rafathar, orang yang mengurus hartanya si Rafathar, misalnya manajernya. Jadi ala waliyihi, atas manajernya si Rafathar. Titik, fa in baqiyat, maka jika tersisa apa al-ujrah ila kamalihi, di sini ujratu ta'limi syara'i zahirah, ila kamalihi, sampai dewasanya si Rafathar, lazimahu, maka wajibhu kepada si Rafathar apa ikhrajuha, mengeluarkan itu al-ujrah, wa in talifa, walaupun habis apa al-malu, hartanya. Jadi misalnya Raffi Ahmad berinisiatif menjadikan anaknya ini orang yang sangat hebat, pendidikannya pun harus mahal, maka manajernya ini perlu di briefing. Misalnya manajernya ini Bapak Rudi ya, misalnya namanya Bapak Rudi. Jadi Raffi dan Bapak Rudi ini harus ada komunikasi, dijelaskan bahwasanya sekalipun talifal mal, harta Rafathar ini habis untuk biaya pendidikannya, maka tetap statusnya wujubu ikhrajiha. Jadi kita ulangi, wa ma'na annal wujub fi malihi thubutuha fi dhimmati. Ini haknya rujuknya kepada al-ujrah ya. Hanya saja dalam syarah Fathul Mu'in kalimatnya ajrut ta'lim, kita ambil dari muannasnya yaitu al-ujrah, karena di sini rujuknya adalah hak muannas. Wa ma'na annal wujub, bahwasanya kewajiban fi malihi, kaitannya dengan harta si Rafathar, subutuha, tetapnya membayar biaya pendidikan, fi dhimmatihi, dalam tanggungannya si Rafathar. Wa wujubu ikhrajiha, dan wajib mengeluarkan biaya tersebut, min malihi, dari hartanya si Rafathar, ala walihi, nanti diatur oleh manajernya Pak Rudi ya. Bagaimana pendidikan berlanjut sampai Rafathar dewasa, sampai kira-kira lulus SMA misalnya. Fa in baqiyat, maka jika tersisa biaya pendidikan tersebut, jadi masih standby, jadi masih stay, wajib bayar terus, baqiyat ila kamali, sampai dewasanya Rafathar, lazimahu ikhrajuha, tetap Pak Rudi ini harus tetap membayar, wa in talifal mal, walaupun hartanya sampai habis. Qauluhu dzakar as-Sam'ani
hasilu ma dzakarahu annahu yajibu 'ala al-abawain ma mara ay min nahwi ta'lim wa darbi liz-zawjah as-saghirah. Beres tentang masalah pendidikan anak. Sekarang kewajiban untuk mendidik istri ya. Tentunya tugas dari suami dan orang tua si istri tersebut. Kita bahas di video berikutnya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.